Najjar, summa sya'alama Muhammad bin Ali al-Hijazi, summa sya'alama Abi Asra Hasan Ujaini, summa sya'alama Ahmad al-Makir al-Quras al-Sunnili, summa syekh Muhammad bin al-Alama Syekh Muhammad bin Ali al-Babili, summa sya'alama Abi Indid Qurani Ibrahim al-Laqani wa usulin wa furu'ihim wa anna Allah kim yaqdi hajatina bi karamatin yarzuquna wa karamil jami' masyayikhina wa jami'il hadir wal hadir wa min ikhwan muslimin. Assalamu wal afiyah ala hadhihi niyyah kulliyatin salihah wa ya mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukrulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 11 yang artinya mithal, ini Islam, tentang rukun Islam. Islam itu sudah kita bahas maknanya mengakui dan menjunjung apa saja yang didatangkan oleh Rasulullah. Nah itu jangan lupa ya. Arti Islam itu adalah mengakui seseorang itu dan menjunjung, membesarkan apapun yang didatangkan oleh Rasulullah. Termasuk definisi di dalam suatu kitab-kitab yang lain seperti kitab Tuhfatul Abidin atau Syairus Salikin. Islam itu maknanya tunduk dengan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Di dalam kitab ini mengakui, Islam itu mengakui dan menjunjung apapun yang didatangkan oleh Rasulullah. Nah, definisi ini menunjukkan apapun yang diatur oleh agama Islam ini kita tunduk, kita akui, kita junjung, kita besarkan, kita laksanakan. Orang yang melaksanakan ajaran Islam, tanda orang itu menjunjung. Orang yang melaksanakan ajaran Islam, tanda orang itu mengakui Islam itu sendiri. Tanda orang itu Islam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Cukup, itu keterangan dahulu cukup. Nah, siapa yang tidak melaksanakan ajaran Islam, dia dusta dengan keislamannya. Islam KTP, tidak ada pengakuan, buktinya tidak ada pelaksanaan. Tidak membesarkan, tidak menjunjung, buktinya tidak ada mengerjakan. Orangnya kan sebagian itu bukan Islam. Orang itu kan puasa bukan masuk di dalam kategori Islam. Tapi kalau orang itu kafir lah guru. Apabila dia mengingkari ajaran Islam, murtad. Apabila dia malas melaksanakan ajaran Islam, dosa besar. Nah, itulah dicatat baik-baik. Dia tidak melaksanakan aturan agama Islam ini. Ada orang Islam ngaku tapi dia sembahyang. Apabila dia mengingkari dengan sembahyang itu, wajib dia keluar dari Islam, dia hancur iman. Apabila dia mengaku Islam, dia mengaku beriman, tapi tidak ada pelaksanaan dari ajaran-ajaran Islam, sembahyang tidak, puasa tidak, dan sebagainya tidak, tapi dia tidak mengingkari, hanya malas, dosa besar. Nah, di situ penting perbedaannya. Tidak boleh menjelaskan tanpa memahami definisi.
Karena definisi menentukan suatu pemaparan dan penjelasan. Orang banyak zaman sekarang ini terpengaruh dengan penjelasan, tapi tidak menguasai definisi. Hancur. Penjelasan terikat dengan memahami definisi. Penjelasan terikat memahami tekstual. Penjelasan pemaparan terikat menguasai tekstual, hitam putih. Memahami hitam putih atau tekstual itu memerlukan ilmu pengetahuan yang cukup. Contoh, yang Bangka punya alat pertukangan, melihat paku, becungitan paku, kaina injak orang paku ini bahaya, nampil ingat apa? Pukul, pukul. Ini papan kadang pas, labihan papan ini perlu diratakan papan ini, ingat apa? Untuk ilmu, gergaji namanya. Ini besi perlu dibengkokkan nih. Kalau kada dibengkokkan bahaya ini, karena ini kita harus membuat pondasi cakar ayam. Nah, ingat apa? Nah, itu enggak tahu marahnya. Pokoknya kayak itu nah. Nah, enggak tahu marahnya. Itu alat. Orang itu mengkeramiki masjid, katanya mengkeramiki TPA. Ayo masukkan. Berapa semalam untuk 1 meter? 124.000 TPA. Mengkeramiki TPA. Masukkan. Mumpung semeter. Berbuat di situ. Niatkan untuk orang tua selamanya, kecuali kiamat atau dijual dunia TPA. Nah, itu luar biasa tuh. Masuk di situ semeter. Dudukan, membuat kakak-kakak mengajian, mengalir pahalanya. Si kakak tadinya bisa Pak gue mengaji, bisa sembahyang 24 jam mengalir pahalanya. Nah, lalu mempaskan keramik ini supaya pas. Ulun bingung, ada alatnya Pak gue, bisi banyak. Nah, tuh namanya. Oh, terpas kan? Orang itu membuat tiang, lalu ada lagi tuh selang halus berisi banyak, apa namanya? Terpas juga. Oh, setiap berisi banyak terpas. Oh, namanya waterpas. Meratakan tiang tadi. Nah, itu namanya alat. Menyesuaikan apa yang diperlukan, muncullah alat. Kenapa maka muncul alat? Dia lengkap dan memahami alat. Tidak mungkin memori ini muncul di ketika melihat suatu bangunan kalau tidak menguasai alat. Ini papan perlu dilicinkan, apa namanya? Nah, katam. Orang memahami tekstual Al-Quran, orang memahami tekstual hadis, orang memahami kata-kata dalam bahasa Arab, alatnya balaghah, alatnya nahwu, alatnya sorof, alatnya mantiq, alatnya khat, alatnya lughat. Lihat, alat pertukangan apa? Waterpas, tukul, gergaji. Banyak kayak kalau ingin memahami Al-Quran, alatnya menguasai tafsir, menguasai usul tafsir, menguasai ayat, teks apa namanya, sejarah turunnya ayat, asbabun nuzul. Ini ayat turunnya di Mekah, ini ayat turunnya di Madinah, dan ayat ini turun di ketika Rasul begini. Itu pas memahami ayat. Apabila tidak menguasai tafsir, tidak menguasai usul tafsir, tidak menguasai asbabun nuzul,
maka orang itu salah memahami ayat. Kalau salah memahami ayat, pasti salah menjelaskan ayat dan memaparkan. Apabila salah, menyesatkan umat. Hadis menguasai nama hadis, hadis hasan, hadis sahih, hadis dhaif, hadis maudhu, hadis munqati', hadis mu'an, hadis mudallas. Banyak nama hadis. Yang tahunya hadis sahih, yang tahunya hadis lemah, hadis dhaif, tahunya hadis palsu. Apakah hadis itu 3? Hadis itu banyak. Hadis musalsal banyak. Kenapa yang tahu orangnya hanya hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif? Yang tahunya hadis itu lemah, hadis itu sahih, hadis itu lemah, hadis itu sahih. Apa hadis itu 2? Ini gara-gara nih kada lengkap alat, rusak pemahaman agama. Kada lengkap alat, jadi tukang gimana? Ini kaca perlu diratakan. Ada namanya alat pemotong kaca. Air gaji. Pemotong kaca apa namanya? Nah, kalau tidak tahu. Kaca ini perlu diratakan karena nggak pas di kaca. Lalu dipotong. Ada kan pemotong kaca? Apa namanya? Karton. Ini yang tahu Pak Haji tahu teknik biasanya. Apa tuh alat pemotong kaca tuh? Karter kan? Mirip karter lah. Oh, ada karter khusus lah. Nah, dia ada alatnya. Ada motong pakai gergaji. Motong kaca pakai gergaji. Apalagi gergaji ulin. Ada bisa. Ini sangat pemahaman akhirnya nih. Ini dinamakan hadis sahih. Hadis apa ini? Hadis sahih. Perawinya siapa dikatakan ini hadisnya sahih? Perawinya sejarahnya bagaimana? Belajar dulu kitab Tadribur Rawi, cara memahami rijalur rawi, para sahabat yang ahli dan meriwayatkan hadis. Sahabat-sahabat siapa yang terkenal di zaman Rasulullah dari perawi-perawi hadis? Berapa para sahabat yang ahli hadis? Berapa para sahabat yang ahli tafsir? Semua sahabat ahli, tapi ada yang menonjol. Nah, di sini kita perlu penguasaan, baru menjelaskan. Kembali lagi kita, Islam tadi apa? Mengakui, menjunjung, melaksanakan apapun yang didatangkan oleh Rasulullah, apapun yang diperintahkan Allah, apapun yang diperintahkan Rasulullah, apapun yang dilarang Allah, apapun yang dilarang Rasulullah, kita junjung. Yang diperintahkan kita laksanakan, yang tidak diperintahkan atau dilarang kita tinggalkan. Diatur di dalam agama ini. Maka 5 rukun Islam: syahadat, puasa, syahadat, sembahyang, puasa, zakat, haji. Di sini disebutkan. Dan sembahyang. Nah, kita ke pembahasan itu sembahyang. Sembahyang itu diantara ajaran Islam. Tapi banyak ya orang tua yang bersembahyang, bahkan dia belajar ilmu ma'rifat lagi. Nih ilmu ma'rifat sasat. Coba kita pahami lagi. Iman ulun umpamakan semalam keyakinan. Iman tuh ada kelihatan. Keyakinan 100% terletak di hati kita. Apa yang didatangkan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Keyakinan, kepercayaan. Semalam sudah dibahas tentang definisi iman. Iman semalam itu apa makna iman? Yaitu keyakinan. Jangan lupa ya. Karena sulit. Atau membenarkan hati. Kalimatnya hati. Itu ada halaman 9, 2, 4, 6, 8, 9 baris
baris dari bawah apa dari atas ke bawah. Lihat di halaman 9 dulu, nampak punya kitabnya. 9 baris dari atas ke bawah, 2, 4, 6, 8, 9. Bermula iman yaitu membenarkan hati. Ada. Andaknya iman di mana? Di hati. Andaknya Islam di mana? Di perbuatan. Itu bedanya. Islam berhubungan dengan pekerjaan, Islam berhubungan dengan perbuatan, Islam berhubungan dengan pelaksanaan. Iman berhubungan dengan hati, hati membenarkan. Berarti orang yang tidak sembahyang mendustakan Islam, hancur iman. Hati membenarkan. Kalau hati membenarkan, sembahyang. Kalau hati membenarkan, puasa. Kalau hati membenarkan, tapi tidak sembahyang, tidak sinkron. Berarti dia hanya urusan hati, tapi dia tidak sembahyang. Maka bertentanganlah antara pemahaman keislaman, definisi Islam, dengan pemahaman definisi iman. Nang nyaman je kita baik-baik. Lampu jeruk menyala karena ada setrum. Setrumnya nggak kelihatan. Setrum menunjukkan lampu menyala. Berarti kalau lampu menyala ada setrum. Setrum lu umpamakan iman. Setrumannya nggak ada kelihatan. Nyalanya kita lihat. Nyalanya ulun umpamakan Islam, setromannya ulun umpamakan iman. Ini namanya mengkias. Hati-hati salah mengkias. Ada namanya kias malfarid, kias yang tidak bisa titik temu, itu salah pemahaman. Terus mikrofon berbunyi karena ada setrum. Bunyi menunjukkan ada setrum. Kipas angin menyala karena ada setrum. Berarti kipas angin berputar menunjukkan ada setrum. Apabila orang itu benar imannya, pasti dia sembahyang. Apabila benar imannya, pasti dia puasa. Apabila benar imannya, pasti dia berzakat. Apabila benar imannya, pasti terpanggil hatinya untuk berangkat haji, minimal menyetor, atau berusaha untuk nyetor, atau berusaha mengumpulkan duit, berusaha. Tetapi di antara seluruh ajaran Islam, nomor satu dari seluruhnya adalah sembahyang. Sembahyang diikat antara rukun iman dengan rukun Islam itu. Nomor satu rukun Islam itu adalah 2 kalimat syahadat. Nah, ikatannya di situ. Pengikat rukun iman, walaupun letaknya di rukun Islam, 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat ini makna daripada keimanan, juga makna dari keislaman. Asyhadu an la ilaha illallah. Di situ mengandung keimanan kita kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di situ mengandung keimanan kita kepada Rasulullah dan melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Itu pun pakai ilmu juga. 2 kalimat syahadat ini menentukan. Makanya diletakkan di nomor 1 dari rukun Islam. Pengikat. Asyhadu an la ilaha illallah namanya syahadat tauhid. Di situ keimanan kita kepada Allah mengandung di situ, Bapak Ibu, percaya kepada Allah. Di situ percaya kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di situ percaya kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah mengandung di situ, Pak Ibu, 2 rukun iman. Ini pian tabila kada menyimak rugi, bisa ya? Atau pian catat, terserah. 2 kalimat syahadat ada makna rukun iman, 2 kalimat syahadat ada makna rukun Islam.
Asyhadu an la ilaha illallah dinamakan syahadat tauhid, hubungannya kepada Allah di situ. Percaya kepada Allah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, namanya syahadat Rasul, percaya kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam rukun iman ada nggak percaya kepada Nabi dan Rasul? Ada. Di dalam ajaran Islam melaksanakan ajaran Islam mencontoh Rasulullah ada. Nah, Nabi kita itu pengikat di situ, perantara kita dengan Allah melewat Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan. Di waktu kita sembahyang, dia menyembah siapa? Menyembah Allah. Di situ mengandung keimanan. Waktu pian menyembah Allah mengikuti siapa? Di situ pian mengandung keislaman. Puasa, pian puasa karena siapa? Karena Allah. Di situ pian ada makna keimanan. Di ketika pian puasa, caranya mengikuti siapa? Rasulullah. Di situ ada keislaman. Dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ada rukun iman. Di situ juga ada mengandung rukun Islam. Tidak boleh rusak rukun iman, tidak boleh rusak rukun Islam, dan tidak bisa dipisah. Tidak bisa dipisah antara rukun iman dan rukun Islam. Seterumannya dengan nyala lampu tidak bisa dipisah. Setruman dengan bunyi mikrofon tidak bisa dipisah. Setruman dengan kipas angin berputar tidak bisa dipisah. Generatornya itu yang menggerakkan kita melaksanakan rukun Islam. Berarti kalau orang punya setruman tapi lampunya ada menyala, apa namanya? Sorry. Berarti orang mengaku beriman tapi kalau sembahyang konslet. Ini ulun ngomong ilmu mantik lah, cara memahami. Ustaz Pauji paham ilmu mantik. Ilmu mantik itu ulun melogikakan dulu supaya logika pun menerima, baru kita memaham memaham kita. Berarti kalau orang bulan puasa beruku tapi mengaku beriman, konslet. Tapi ulun kadang mengajarkan dia lah bulan-bulan orang ada sampai yang konslet. Itu resikonya biar. Nah, berarti konsen semua. Nah, kemudian kita teruskan lagi berpaku. Percaya kepada para malaikat. Rasulullah ketemu dengan para malaikat. Teman Rasulullah Jibril. Kalau dia percaya kepada para malaikat, tapi percaya dengan Nabi, cinta kepada Nabi, tapi tidak percaya dengan malaikat, dusta dia. Kemudian percaya kepada hari kiamat. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, di situ ada Rasulullah. Kemudian percaya kepada hari kiamat. Dalam Quran ada surah Al-Qiyamah, surah kiamat ada dalam Quran. Satu surah lagi tentang kiamat ada. Quran itu diturunkan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Berarti kalau tidak percaya dengan Al-Quran, tidak benar dia percaya kepada Rasulullah. Percaya kepada kitab suci Quran. Quran diturunkan kepada Rasulullah. Percaya kepada qada dan qadar. Qada dan qadar. Qada ketentuan Allah. Qadar kejadian yang sesuai dengan ketentuan Allah. Nah, itu belajar kayak di sini dibahas. Biar ditakdirkan Allah pengajian subuh ini, entahlah subuh akan datang, kita nggak tahu. Umur pun belum tahu kita. Allah takdirkan pagi ini Bapak Ibu hadir di pengajian. Berarti ketentuan yang terjadi dari qada. Qada itu Allah tentukan, qadar kejadian yang sesuai dengan ketentuan Allah. Itu namanya qadar atau takdir. Siapa yang tahu takdir? Yang tahu Allah. Jadi
kejadian yang terjadi tidak lepas dari Allah, ketentuan Allah. Terjadi pian pengajian hari ini ulun datang juga. Inilah yang disebut takdir. Mudahan kita ditakdirkan Allah selalu kebaikan. Nah, paham sudahlah. Kita teruskan lagi Pak Ibu. Banyak orang zaman ini mengaji ilmu batin tingkatan tinggi, ujung-ujungnya ada sembahyang, konslet semua, konslet. Sekali lagi, banyak orang di zaman sekarang ini mengaji ilmu kebatinan, membaca kitab-kitab, buku-buku ilmu ma'rifat, membaca. Tapi guru ini ada gurunya. Kita tidak terpengaruh dengan gurumu. Kita menggarisbawahi kenapa Mbak mengaji ilmu ma'rifat tamatan sembahyang. Ada sinkron antara rukun iman dengan rukun Islam. Nah, di sini pembuktian, Bapak Ibu. Kalau setrumannya tuh kuat, lampunya terang pada. Berarti kalau lampunya tuh tengah redup, berarti kalau ada sembahyang. Atau kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang kada. Kita dulu tergantung hati gimana ianya. Ulun jadi ngomong ini ulun berhadapan. Orang ngomong ini ulun berhadapan. Bahkan di forum lagi. Kami ini dulu tergantung hati. Yang menggerakkan hati itu Allah Ta'ala dulu. Nang kadang menggerakkan hati itu Allah Ta'ala juga. Kadang membaca apian ya muqallibal qulub. Wahai Allah yang membolak-balikan hati. Pintar dia orang pandai. Nah, apabila kami hati guru yang sembahyang, itu Allah yang menggerakkan. Apabila hati kami guru yang sembahyang, Allah Ta'ala juga yang menggerakkan. Pak, selesai dia ngomong, selesai guru. Ulun yakin hati pian kalau seperti ini pemahaman pian, pasti hati pian banyak beralasan mau menggerakkan hati kami kada sembahyang nih Allah Ta'ala juga. Bujur kada hati pian itu kalau pian memaham seperti ini banyak kada sembahyangnya daripada sembahyang. Bujur wae. Kalau pian memaham kami sembahyang ini hati kami namanya menggerakkan apa? Menggerakkan hati kami Allah sembahyang kami. Kalau kami kada sembahyang kedua hati kami juga Allah menggerakkan hati kita sembahyang. Berarti kan serba Allah Ta'ala. Semuanya Allah Ta'ala gue. Ada dari Allah. Berarti pahaman dia hati kah? Hati itu payung iman. Bukan hati itu definisi iman, tapi hati itu dibenahi, hati itu diilmui. Yang menyuruh hati kita sembahyang Allah, yang menyuruh hati kita kada sembahyang hantu, syaitan, iblis. Jadi kita kalau pian beralasan hati kami ini kada sembahyang, Allah Ta'ala juga menghendaki. Kenapa maka Allah mengancam bagi orang yang tidak sembahyang? Masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Kenapa maka kalian mampir di neraka sakar? Kami kada yang sembahyangnya. Salah pemahaman sudah Pak pian. Guru jangan menyalahkan kami. Oh, keliru pemahaman. Men keliru kali Bapak, tadi sama pada salah juga. Ulun pulang bermain kata-kata dulu orang ini. Kedua, Allah wajibkan sembahyang. Pian menentang sudah perintah Allah mewajibkan sembahyang. Yang kedua, pian sudah menentang ini ayat orang yang tidak sembahyang disiapkan Allah neraka sakor. Tidak bisa itu alasan hati pian jadi kada sembahyang nih Allah Ta'ala juga menghendaki. Kenapa maka Allah mengancam bagi orang yang tidak sembahyang? Sesuaikan pemahaman pian bahwa hati kami ini apabila ada sembahyang Allah Ta'ala juga menghendaki. Kenapa maka Allah mengancam bagi orang yang tidak sembahyang? Nah ini cara dialog. Yang kedua, Allah
mewajibkan sembahyang. Makanya ada ancaman bagi orang yang tidak sembahyang. Ancamannya neraka sakor. Lalu Allah wajibkan sembahyang supaya jangan masuk neraka sakor. Berarti pian kalau hati pian beralasan hati pian ini mayuruh ada sembahyang dari Allah, dua pemahaman yang bertentangan. Yang ketiga, pian percaya enggak sembahyang ini diwajibkan oleh Allah tanpa perantara malaikat Jibril langsung disuruh Allah membawa Rasulullah untuk menghadap. Berarti pian menantang ayat subhanalladzi asra bi abdi laila. Cukup Bapak, tiga ini cukup. Cukup dalil bahwa orang yang tidak sembahyang keliru. Pemahaman ilmu makrifat pian kada arif bilang pian ini arif sepupudulan semua. Mak guru di waninya. Silahkan pian beralasan. Guru buka surah Al-Ma'arij ayat 23. Alladzina hum ala sholatin daimun kan? Ini guru. Bah, guru tahulah. Nah, gini. Itu ayat surah Al-Ma'arij ayat 23. Kalau pengen buka silahkan buka di Google lah di mana pengen. Surah Ma'arij ayat 23. Ini dalil orang tamat sembahyang. Ayatnya bujur, memahaminya yang salah. Itu guru dalil kami. Alladzina hum ala sholatin daimun. Surah Ma'arij ayat 23. Mereka itu dalam sembahyangnya sudah sembahyang daim, sembahyang selama-lamanya. Inilah guru dalil kami bahwa kami kada sembahyang nih karena kami sembahyang sudah selamanya. Mak ulun ini pakai ayat juga, ulun pakai ayat juga. Pak, pian-pian ini belajar dari tafsir. Nah, pulang. Tafsir itu guru buatan ulama juga. Noh, mahilah pulang. Ada sahabat bernama Ibnu Abbas. Dia ahli tafsir, didoakan oleh Rasulullah, Allahumma alimhu ta'wil. Ada Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil warzuqhu fahman istiqamah. Itu ada doa dari Rasulullah, berikan pemahaman tentang takwil, memahami Al-Quran. Kita gulai langsung ke Al-Quran. Inilah Pak, ada pasnya pemahaman Quran. Alladzina hum ala sholatin daimun. Maknanya, ini makna tekstual. Mereka itu sembahyang selamanya. Maksud daimun ayyu hafizun, ay hafizun, memelihara sembahyang selama-lamanya. Bukan dipahami mereka itu sembahyang selamanya, bukan dimaknai selamanya kadang bahasa sembahyangan lagi. Nang dimaksud daimun selamanya, mereka sembahyang selalu memelihara selama-lamanya. Guru Udin, apa? Daimun itu maknanya selamanya, bukan memelihara selamanya. Oh, apa itu kalian? Dalam Quran tuh Pak ada makna majas, ya Allah. Dalam ilmu bahasa Indonesia ada kiasan. Kalau dia memaham ayat tekstual, kadang mengerti majas. Dalam bahasa Indonesia kiasan, hancur pemahaman dia. Malam tadi Raja Singa itu lain. Kenapa tuh Pudio? Oh, malam tadi Singa Pudio ceramah di kampung kami. Singa Pudio, Singa kamu ceramah. Singa lain singa lo. Malam tadi Singa Pudio ceramah di kampung kami. Itu kiasan. Malam tadi panjang tangan dipukuli di kampung kami. Nah, kalian paham berapa meter tangan panjang? Nah, ini kalian paham. Panjang tangan tuh kiasannya apa? Nah, maling kan? Kalau dimaknai kiasan tuh sebenarnya panjang tangan tuh memang tangannya panjang. Bingung kan? Malam tadi panjang tangan dipukuli di kampung kami. Maksudnya maling. Kiasan kan itu. Kalau dalam bahasa Indonesia kiasan, dalam bahasa Arab lebih banyak lagi kiasan. Pian kalau belajar balaghah, ya Allah. Kalau lengkap nih alat ngomong Quran nih. Satu. Kemudian Bapak Ibu, dalam bahasa Indonesia sekali mandayung 2-3 pulau terlampaui. Otak kita kadang ngerti kiasan umat.
raksasa mendayung tuh. Nah, kiasan gak ada. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Itu apa maknanya? Beberapa pekerjaan diselesaikan satu waktu misalnya. Yang ada lagi sambil menyelam. Mau orang kena ngerti kiasan? Masa sambil menyelam minum air mati? Nah, kayak apa yuk? Mungkin depan orang kayak itu kadang mengerti kiasan kayak apa ya? Mundur jadian. Apa jawaban ulun? Pian kada belajar tafsir, pian kada belajar balaghah, lalu pemahaman Quran pian menurut selera pian. Kalimat daimun di situ kami sembahyang, orang tuh mereka tuh sembahyang selama-lamanya, maksudnya memelihara sembahyang selama-lamanya. Yang kedua, aqimis sholata inna sholata li dzikri. Guru dalil kami itu. Nah tadi kalau sudah belajar tafsir ya, pengen kada ngerti tentang balaghah, pengen kada mengerti tentang majaz, selesai. Ulun memandangkan yang salahnya aja. Apabila pin mengarasi terserah pian, itu urusan pian. Pin kada lengkap memahami ayat Quran, alatnya kada lengkap, jadi tukang kada ada punya alat, dipukuli orang, rumah orang rusak, kaca digergaji, dipaksa, hancur. Satu ayat lagi, sesungguhnya sembahyang itu ingat aku, maksudnya diusahakan ingat waktu sembahyang, bukan asal ingat gak sembahyang tuh eleng lah. Nah eling kalau di hulu sungai itu ya jauh asal ingat. Nah asal ingat berarti kalau asal ingat, sedangkan rukun Islam tadi pekerjaan kan ya. Kalau ingat tuh pekerjaan. Nah bermasalah sudah semuanya. Maka orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu tidak bisa diikuti. Apabila makrifatnya kuat dengan Allah Ta'ala, bagaikan setrumanya kuat, nyala lampu itu makin terang. Apabila ilmu makrifatnya kuat, ibadahnya itu makin asyik, bukan makin kendur. Jelas. Nah hati-hati belajar ilmu tingkatan tinggi, ujung-ujungnya tanpa sembahyang. Salah riset. Hati-hati biar kita teruskan lagi. Nah makanya iman dahulu dibahas, baru Islam, sembahyang. Demikian puasa. Nah puasa setahun sekali, beruku juga ini. Kenapa maka beruku? Aku gurai kada makan juga, nang penting gurai beruku tuh gurai kada mengenyangkan, maka gurai asap ruku ini halal boleh. Nah ingin gorengan batal itu makan, bukan beruku. Kami ada juga bisi guru mengaji, mana ini hebat. Beruku itu jangan mengenyangkan dia. Aku boleh tahan kada makan, asal aku beruku. Aku di puasa juga. Kenapa makan beruku? Beruku ini asapnya aja. Indahnya aku kalau kan pulang. Jangan tapi ribut ini. Kayak apa ya? Kaina ini berpandir ini Pak gue lawan kekawanan lagi ngomong lama gak berokok ada puasa kan? Puasa kenapa? Asap ada apa? Makanya kita lewat orang mau bakar sampah biasa makanya kita lewat di pasar orang mau santai biasa aja di mana mengaji? Nah makanya amikam nih mengaji itu nang tinggi lagi, jangan kulitnya aja kami isi. Bah, ini tetamu bentian isi kan kulit buruk. Hati-hati nih. Di ruko itu ada nikotinnya masuk, jadi kita berarti berukunya batal puasa, ajarannya akan batal, hancur pulang Islamnya. Apabila hancur Islamnya, kada baik seturunannya. Nyaman dan puasa. Maka habisnya sudah nih. Sini adalah sembahyang, zakat, sini ada dana. Oh ada. Maka ketahui olehmu, dipahami
haji, sembahyang, puasa, dan zakat. Nah, zakat setahun sekali zakat itu semuanya rukun Islam. Terus dan dirajibkan. Nah, dirajibkan, diutamakan, dirajibkan, diutamakan. Garis bawahi setelahnya, bertambah iman dengan bertambah taat manusia. Dan kurangnya iman dengan kurangnya taat. Ini penting. Yang garis bawahi, yang kalian punya kitabnya, pian catat di hati pian atau di ingatan pian. Tanda iman orang ini kuat, tanda setromannya kuat. Nah ini nih, bertambah iman, iman kita ini turun naik. Iman para malaikat tetap, iman para nabi dan rasul naik terus. Iman kita ini turun naik. Untung ada hilang. Hati-hati. Imannya para nabi dan rasul naik terus. Para aulia naik terus. Iman para malaikat tetap. Iman kita manusia turun naik. Di mana mengetahui tandanya iman kita turun naik? Nih. Bertambah iman, naiknya iman. Dengan bertambah taat manusia, makin rajin beribadah. Jelas sudah nih. Orang tuh rajin beribadah, setromannya baik. Orang tuh boleh dulu sembahyang, ini kan ada tarik lagi sembahyang, rusak setromannya. Itu aja ya. Apa lainnya menjawab? Dan kurangnya iman menurun. Kurangnya tuh iman menurun. Iman tuh menurun. Dengan kurangnya taat. Kurangnya taat. Bahkan rajin guru sembahyang duha. Rajin membaca surah Waqiah. Ibadah berdiri. Ada lagi mengamalkan surah Waqiah. Ada lagi sembahyang duha. Imannya menurun. Berarti makin banyak duitnya, imannya menurun. Waktu apa namanya? Waktu jadi orang biasa, rakyat biasa. Lawan kakawanan nih, dia orang kamuntai parawaan, panaburan, menyapa, tegur sapa. Tegur sapa tuh baik, senyum, sedekah. Imbah jadi calon. Barangnya calon apa kah? Biar nanya juga. Jadi ingat lagi. Berarti seterumannya bakura. Suara itu suara. Nah, hanya lihati. Apabila orang makin kuat imannya baik, makin kuat rajin taatnya. Waktu sehat, alhamdulillah, penyembah ya, imbah geri, tamat. Berarti makin geri, makin konseling. Orang makin geri, makin rajin, karena sembahyang bisa berduduk, sembahyang bisa berbaring. Nah, lihat, makin sehat, orang sehat, rajin sembahyang. Sekali garing, dia lagi aku boleh sembahyang, masih garing guru berduduk. Ada kawan juga guru berduduk, berabad. Berarti sembahyang tetap aja guru, tetap zolim. Allah Taala mau kayak itu caranya hancur iman pian. Kenapa? Maka Allah Taala disalahkan. Orang makin berlama Allah beruyu-uyu beribadat makin berajin. Mengatur aturan masing-masing. Kadang kawasan yang berdiri, berduduk, kadang aku berduduk, berbaring, kadang aku berbaring.
Nah disembahyang kan ulun guru kada kau lagi menuntut ilmu lompong sudah guru kada kau kemana-mana lagi ilmu yang ada di amalkan ulun guru kada tapi kuat lagi membaca Quran sejus setengah juz sejus 10 lembar setengah juz itu adalah 5 lembar kada kau lagi guru 5 lembar sakit guru berduduk 3 lembar kada kau jual lagi guru selembar kada kau jual lagi setengah lembar kada kau lagi barilaan alasan terus ada boleh Pak kita makin dekat menghadap Allah makin rajin nah nang diperbanyak ibadah hati sabar syukur karena kada selalu kita ini rajin sembahyang baik waktu betis sehat awak sembahyang rajin sembahyang waktu sehat betis rajin sembahyang setelah sakit betis Allah Ta'ala ini terlalu benar mewajibkan kenapa Allah Ta'ala banyak sama Allah ini makrifatnya kuat lawan Allah ridho aja Pak Ibu ulun masih kau berdiri ya Allah nah karena kadang kau lagi duduk lagi tak kuat imannya lawan Allah nih setrumanya tinggi melaksanakan Islam kalau ada sempurna Islam masih mengatur ada orang berdiri duduk tetap iman harus kuat dalam hati sudah nangka ini pang ya Allah hamba pian kemampuan ulun ya Allah tapi ulun kada pudar cinta percaya selalu lampian Allah kada kau juga lagi ya Allah ulun kada kau lagi berduduk menghadap ya ulun berbaring ya Allah berbaring mengatakan bacaan kada kau bergerak lagi ulun ya Allah tapi masih agama engkau ini ya Allah luar biasa ulun hanya ingat lawan pian jadi ya Allah ulun kada kau bergerak lagi di hidung ulun di mulut ulun ditutup bubuhannya sudah ya Allah di dada ulun penuh dengan alat-alat kesehatan ya Allah nang milik ulun ya Allah pakai kateter sudah ya Allah paham kalau milik ampun ulun ya Allah seminggu sekali diganti bubuhannya ya Allah kadang-kadang nama masangnya parwak bibinian pulang ya Allah jika ulun ganti nama masangnya ngintul bibina lakian ini ada parwak bibinian juga nama masang kada kawai parwak lakian kada ada darurat kada boleh kada parwak bibinian memasang kateter boleh kada boleh mau parwak lakian kada ada sama dokter kandungan bini periksa kandungan ke dokter lakian boleh kada alatnya dia tahu di mana tuh boleh kada boleh darurat tak kau lagi ulun ya Allah ulun berabahaja lagi ya Allah ini pakai kateter ya Allah ulun tak kami ya Allah kada merasa lagi ya Allah tapi ulun tetap kepadamu ya Allah hambaku ini coba mau kada kuat iman kada kuat pemahaman Islam kata laluan Allah Ta'ala jatahnya kelihatan ku tampar ikam ya Allah makin Tuhan makin stres makin menghadap makin asyik itulah kekuatan setroman aja ada bulik setroman konslet harus bencis terus biar Pak Ibu apakah kendaraan itu kayak apa tapi setromannya hebat mobil itu kayak apa tapi akinya setromannya hebat tetap berjalan terus nah itulah perumpamaan iman itu dijaga baik-baik generator menggerakkan rukun Islam bagaimanapun kita sembahyang tetap bersetroman tetap nah itu penting puasa zakat dan sebagainya itu kekuatan generator mudahan dijagakan Allah iman kita nah cukup kayak sudah sadar sudah jamnya Al-Fatihah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim wa'fu anni ya karim
واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى وطول عمر بحسن عمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا والمسلمين والمجاهدين في فلسطين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.